Allah yang sangat luar biasa. Dia sungguh indah, tiada taranya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Kau sungguh indah, tiada taranya.
dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami mengaminkan pujian kami Tuhan, bahwa kami kagum, kami hormat akan kebesaran kekuasaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu sangat luar biasa. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami bersyukur pagi ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun ibadah kami secara online Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami tetap terus bersukacita, bersyukur dan memuji, memuliakan nama-Mu. Menyerahkan ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat pagi hari ini mereka yang berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberikan pengurapan dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh bersukacita, mereka boleh meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan masih tetap terus memelihara setiap kehidupan kita. Kita akan meninggikan nama Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari kita akan mengangkat pujian.
saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka hati kita. Kita rindu seperti rusa yang haus, rindu akan aliran, yang sungai yang datang dari Tuhan. Mari kita juga rindu. Kita membuka hati kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua.
di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan tetap terus tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Karena di dalam Engkau Tuhan kami ada ketenangan. Di dalam Engkau Tuhan kami diberi kekuatan dan penghiburan yang begitu sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan di pemandangan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau akan urapi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan memaparkan firman-Mu bagi kami. Pengurapan yang datang dari Allah yang akan menaungi setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu datang dari Allah saja. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu melalui mimbar Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Immanuel Gombong. Pagi hari ini setelah saya dan Bapak Ibu sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah istilah yang seringkali saya dan Bapak Ibu berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Itu artinya bahwa ketika saya dan Bapak Ibu disebut orang yang percaya, yaitu orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka supaya kehidupan kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan itu hidup dan bertumbuh, maka otomatis kalau kita berkanjang kepada kata tadi bahwa doa adalah nafas hidup orang yang percaya, maka mau tidak mau, maka saya dan Bapak Ibu, karena kita orang yang percaya, maka saya dan Bapak Ibu pun harus berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua suka berdoa di rumah. Amin. Ya, pasti Bapak Ibu dan saya suka berdoa di rumah. Tetapi kadangkala Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi persoalannya adalah kadangkala ketika kita mungkin sudah berdoa, kita berharap kepada Tuhan, tetapi kadangkala doa saya dan Bapak Ibu sepertinya tidak ada sebuah jawaban apapun juga, sehingga kemudian menjadikan saya dan Bapak Ibu lelah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ada satu binatang yang dituliskan ketika saya membaca sebuah buku, itu mengatakan satu binatang yang disebut dengan macan tutul. Nah, rupanya Bapak Ibu, macan tutul Afrika adalah salah satu hewan yang paling kuat. Kenapa yang dikatakan paling kuat? Karena macan tutul ini bisa berlari sekitar 50 mil per jam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kelemahan yang dimiliki oleh macan tutul ini adalah larinya itu memang kencang, tetapi tubuhnya seringkali ada organ tubuh yang ada di dalam binatang macan tutul ini adalah jantungnya itu kecil. Sehingga karena jantungnya itu kecil, maka ketika macan tutul ini memang kuat ketika berlari. Tetapi ketika seandainya saja macan tutul ini mengejar mangsa dan kemudian mangsanya ini tidak didapatnya, atau boleh dikatakan dikejar dan dikejar terus, tetapi mangsa yang dikejar ini lari terus. Nah, karena jantungnya yang kecil, maka kemudian macan tutul ini mudah untuk capek. Sehingga walaupun dia larinya kencang, tetapi karena
kecapean ataupun cepat capek, maka dia akan lelah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena tadi disebutkan doa adalah nafas hidup. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kadangkala Bapak Ibu, ketika doa-doa kita sepertinya tidak didengar, sepertinya tidak ada sebuah hasil apapun, kadangkala saya dan Bapak Ibu merasa capek, merasa lelah, sehingga kemudian menjadikan ketekunan kita untuk kita berdoa itu kemudian berhenti. Sehingga kemudian saya dan Bapak Ibu merasa lelah, sehingga kemudian kita menghentikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita kembali kepada sebuah kebenaran firman Tuhan, kalau kita melihat pada sebuah ayat, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, mari firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12. Tetapi saya langsung membaca ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ketika Petrus menuliskan ayat ini, Petrus mengutip dari Mazmur pasal yang ke-34, di mana kalau kita memperhatikan background daripada Mazmur 34, itu adalah peristiwa yang dialami oleh Daud ketika Daud sedang dalam pelarian. Karena apa? Karena dia dikejar oleh Saul. Dia sedang ada di daerah kerajaan Akis, atau kalau di dalam Mazmur itu dikatakan Abimelek. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Daud ini ketakutan pada waktu itu, kemudian Daud pura-pura tidak waras. Dan ketika dia pura-pura tidak waras, maka Raja Akis kemudian melepaskan Daud. Karena dia berpikir, buat apa menampung orang yang tidak waras atau orang yang gila. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa latar belakang dari Petrus sekarang ini? Kalau kita memperhatikan suratan Petrus ini, satu keadaan yang sama. Kalau di dalam Mazmur 34 itu Daud mengalami ketakutan. Daud itu mengalami satu situasi yang betul-betul secara kepercayaan kepada Tuhan, dia hampir saja melepaskan kepercayaan karena saking takutnya. Tetapi kemudian dia berharap kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks Petrus ini, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di ayat yang pertama, di situ disebutkan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi suratan Petrus ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di Pontus,
Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, siapa orang-orang itu? Adalah orang-orang yang disebut adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, di ayat yang pertama, di situ dikatakan mereka ini adalah orang-orang pendatang. Nah, karena mereka ini adalah orang-orang pendatang, maka keberadaan mereka itu tidak diinginkan sebenarnya oleh penduduk yang ada. Karena pada konteks Petrus ini ditulis, waktu itu daerah itu dikuasai oleh Nero. Dan Nero ini adalah kejam. Dia tidak menyukai tentang kekristenan. Jadi kalau orang dikatakan Kristen, itu berarti orang ini adalah orang yang disebut di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena tidak disukai oleh Nero, kemudian oleh penduduk tidak disukai, otomatis mereka ini adalah kaum pendatang dan mereka ini juga dibenci. Mereka ini adalah menderita. Mereka ini adalah penuh dengan sebuah pergumulan. Tetapi di tengah sebuah pergumulan inilah, maka kemudian Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 memberikan sebuah kekuatan bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan itu dikatakan orang benar. Nah, ketika orang benar itu, apa yang dikerjakan Allah bagi orang yang benar? Kalau kita kembali kepada 1 Petrus pasal 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak menguntungkan, karena apa? Karena mereka dikatakan pengikut Yesus, karena mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, ketika orang yang benar itu mengalami penderitaan, tentunya Tuhan memahami persis situasi ini. Tetapi kemudian Petrus menguatkan kepada mereka, walaupun mereka menderita, tetapi diperhatikan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tuhan melihat, ya, karena kata mata yang dipakai dalam konteks Mazmur 34 dan Petrus ini adalah mata secara jasmani, yaitu mata yang dimiliki oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu memperhatikan dengan sebuah kata tertuju. Dalam konteks terjemahan yang lain itu juga memakai kata bahwa mata Tuhan terfokus, secara fokus memperhatikan orang yang benar. Nah, ketika mata Tuhan memperhatikan orang yang benar, ya, tidak hanya matanya saja dalam konteks secara pribadi Yesus, Allah dalam posisi Allah Bapa, tidak hanya matanya saja, tetapi di situ dikatakan dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan baik mata maupun telinga, ini adalah organ tubuh. Secara manusia, ini organ tubuh secara pribadi. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, tapi kalau kita berbicara tentang pribadi Allah, ini adalah sosok, ini adalah pribadi yang berkuasa, di mana mata penglihatan Tuhan
itu melihat orang yang benar. Dan kemudian yang selanjutnya, bukti daripada mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah bahwa telinga Tuhan juga dikatakan di sana mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Nah, ini berbicara tentang apa? Ketika seorang yang benar, yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan, dia diperhatikan oleh Tuhan, dan ketika dia minta tolong, telinga Tuhan mendengar. Ini adalah berbicara tentang bagaimana ketika orang yang benar itu berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi saya dan Bapak Ibu ketika kita disebut orang yang benar, ketika saya dan Bapak Ibu yang orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya. Walaupun orang yang percaya itu tidak lepas daripada pergumulan, tidak lepas daripada persoalan, tetapi semasa orang yang benar ini tetap pada posisi yang benar, dan kemudian orang yang benar ini tetap berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan. Kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan Daud juga seperti itu. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal yang ketiga, di mana waktu itu Daud ini bergumul. Kenapa? Karena Mazmur pasal yang ketiga itu dilatar belakangi saat Daud melarikan diri dari Absalom. Siapa Absalom? Absalom adalah salah satu anak daripada Daud, di mana waktu itu Absalom menginginkan kerajaan Israel itu jatuh ke tangannya. Dia mengadakan sebuah kudeta. Walaupun Daud ini ayahnya, Daud ini juga tidak menjadi ayah yang bengis kepada anak-anak, ayah yang baik. Tetapi Absalom tetap memiliki rencana yang busuk, ingin menjatuhkan, ingin merebut kekuasaan daripada Daud ketika Daud menjadi raja Israel. Kemudian Daud lari, dan di tengah-tengah pelariannya ini, Bapak Ibu yang dikasihi itu, Daud merasa betul-betul mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Samuel ayat pasal yang ke-15 sampai dengan pasal 17, di situ Daud menceritakan tentang hal ini. Bagaimana Daud lari, bagaimana Daud juga di dalam pelariannya. Kita tahu bagi Bapak Ibu yang sekarang ini sedang masuk pada pembacaan Alkitab tentang kisah Daud. Daud ini sudah, kalau boleh dikatakan, dia ini adalah orang yang sudah boleh dikatakan capek. Kenapa capek? Karena saat dia sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel, tetapi dia tidak langsung menjadi raja karena Saul pendahulunya itu tidak mengkehendaki untuk Daud menjadi raja. Sehingga apa? Daud ini dikejar, lari dan lari. Dan ketika dia jadi raja, dia harus mengalami sebuah problem yang sama. Bahkan ini lebih berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah anaknya sendiri. Bagaimana perasaan seorang ayah yang harus dikejar oleh anaknya sendiri? Anaknya berikhtiar, berencana, ingin membunuh Daud, ingin merebut tahta Daud. Dalam pelariannya ini juga dia diejek oleh keturunan ataupun anak-anak daripada Saul.
Karena anak-anak Saul mereka juga punya dendam, ya boleh dikatakan dendam kesumat kepada Daud. Karena Daud dituduh, ya secara kemanusiaan Daud ini merebut tahta ayahnya. Daud ini seharusnya mereka lah yang harus menggantikan sebagai raja, tetapi harus Daud yang menggantikannya. Karena memang kalau kita perhatikan, Daud menjadi raja Israel itu karena ketentuan yang diberikan Tuhan. Tetapi ketentuan yang diberikan Tuhan rupanya tidak bisa diterima secara legowo oleh anak-anak daripada Saul. Makanya ketika dia melarikan diri daripada Absalom, dia ini dihina oleh keturunan Saul. Mereka banyak menghina daripada Daud. Bahkan saat orang yang dipercaya oleh Daud ingin membunuh orang ini, Daud berkata, jangan. Luar biasa. Daud punya sebuah pribadi yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena Daud mempertahankan hidup yang benar. Makanya di Mazmur pasal yang ketiga, di situ dikatakan, kalau kita mau memperhatikan mungkin sejenak supaya kita lebih jelas, Mazmur pasal 3 seluruhnya di situ dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sampai-sampai dia menuliskan bahwa banyak orang yang memusuhi atau sebagai lawannya. Bahkan banyak orang yang menghina bahwa bagi Daud itu tidak ada Allah yang sanggup menolong dia. Tetapi Daud punya sebuah ketetapan hati. Ayat 4, ayat 5. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyari aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu, sekalipun penderitaan yang harus dialami, tetapi karena Daud mempertahankan posisinya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dia menempatkan Tuhan itu disebutkan tadi. Engkau adalah Tuhan, perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jadi tetap Daud menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Karena Tuhan itu segala-galanya, maka kemudian ayat 5 muncul dengan nyari. Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia berdoa. Dia harus mengangkat hatinya, mengangkat segala persoalan. Dia berserah diri kepada Tuhan. Maka dia yakini Tuhan yang menjadi perisai, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, pasti akan menolong atas kehidupannya. Sehingga kemudian di ayat 6 di situ dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Apakah saat Daud tidur masalahnya selesai? Tidak. Masalah itu masih ada. Tetapi Daud, karena dia mau berdoa, karena dia mau berserah kepada Tuhan, maka ada sebuah ketenangan yang dialami. Sehingga apa? Dia bisa tidur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu langkah yang harus saya dan Bapak Ibu kerjakan adalah ketika kita sedang dirundung oleh persoalan,
sedang dirundung oleh masalah, sedang menghadapi persoalan-persoalan, di mana persoalan itu saya dan Bapak Ibu tidak bisa hadapi secara pribadi manusia. Tapi kita harus percaya. Pada minggu yang lalu saya sudah katakan, jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kita. Tadi di dalam konteks Petrus, mata Tuhan tertuju dan telinganya memperhatikan, mendengarkan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Memang betul Bapak Ibu, saat kita berdoa tidak langsung kita dijawab atau didengar oleh Tuhan. Tetapi yang jelas, saat kita berdoa, di situ ada kekuatan yang ekstra di dalam hidup kita. Sehingga saya dan Bapak Ibu bisa mengalami ketenangan. Saya dan Bapak Ibu bisa mengalami kedamaian di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dibuat khawatir. Saya dan Bapak Ibu tidak dibuat kacau. Tetapi kita boleh mengalami sebuah ketenangan. Di dalam kitab Amsal dikatakan, 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi dia tidak pernah dibiarkan jatuh. 7 kali mengalami kesalahan, tetapi dia dibiarkan untuk tetap berdiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan doa, saya dan Bapak Ibu pasti akan mengalami kekuatan. Walaupun kadang-kadang kita merasa mungkin secara manusia, aduh Tuhan capek seperti ini terus. Bahwa ketika kita berdoa tidak langsung selesai, tetapi justru kadang-kadang ada masalah-masalah yang muncul. Tetapi yakinilah bahwa mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan melihat hidup kita. Bahkan ketika dia memperhatikan kita. Dan saat kita sedang berseru-seru, sedang berdoa, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Saya dan Bapak Ibu diberikan ketenangan. Ada sebuah perubahan yang nyata, seperti yang dialami oleh Daud dalam Mazmur pasal 3. Dalam kondisi ketakutan karena anaknya akan membunuh dia, tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, ada sebuah perubahan cara berpikir. Yang tadinya takut, yang tadinya galau, yang tadinya khawatir, Daud dibuat tenang. Sampai-sampai dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia bangun kembali dengan tubuh yang kuat. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan yang menopang atas kehidupannya. Percayalah Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu adalah orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah orang yang benar. Karena kita ini adalah orang yang benar, maka saya dan Bapak Ibu tidak pernah sendirian. Tapi ada Yesus melalui Roh Kudus menempati di dalam hidup kita. Sekalipun kita harus menghadapi persoalan seperti angin ribut yang menerpa, tetapi karena di dalam diri saya dan Bapak Ibu ada Yesus, dan saya dan Bapak Ibu juga memposisikan untuk senantiasa hidup benar, maka percayalah mata Tuhan tertuju buat kita. Bahkan ketika kita berdoa, kita pasti doa-doa saya dan Bapak Ibu pasti didengar Tuhan, sampai saya dan Bapak Ibu mengalami kemenangan. Percayalah, yakinilah bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah percaya sungguh kepada Tuhan, karena kita adalah orang yang benar. Melakukan ketetapan Tuhan, maka mata Tuhan tertuju, dan pendengaran Tuhan, telinga Tuhan juga mendengar seruan doa kita, dan Dia siap untuk mengulurkan tangannya di dalam hidup
serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Mari kita percaya, mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang memperhatikan hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, percaya pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa berseru kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saat kami percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka posisi kami adalah orang-orang yang benar. Karena kami adalah orang yang benar, maka kami percaya mata Tuhan tertuju atas hidup kami. Bahkan telinga Tuhan memperhatikan, mendengar ketika kami berseru-seru memohon pertolongan kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, sekalipun kami orang yang benar, tetapi seringkali kami harus menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan di tengah dunia ini. Tetapi kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena kami percaya bahwa Engkau pasti
memperhatikan hidup kami. Ajar kami untuk kami menggunakan waktu-waktu kami, untuk kami berseru-seru, untuk kami berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa kami percaya kekuatan Tuhan akan dialirkan dari surga atas setiap hidup kami, sehingga kami mengalami ketenangan. Saat kami mengalami ketenangan, maka kekuatan Tuhan akan mengalir atas hidup kami, sehingga kami tidak memperhatikan yang mengkhawatirkan di dalam dunia, tetapi kami memperhatikan bagaimana ada Allah yang memberi kekuatan di dalam hidup kami, sehingga kekuatan Allah itulah yang menjadikan kami tetap bertahan di tengah-tengah situasi ini. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup saat ini, kami harus menghadapi banyak pergumulan, banyak krisis yang terjadi, tapi kami percaya mata Tuhan tertuju buat kami, telinga Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan, tapi Engkau menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman Allah termeterai menguatkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk warta gereja, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tanggal 21 atau itu hari Kamis, itu ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, maka daripada itu nanti akan ada siaran online pada pukul 9. Bagi Bapak Ibu bisa untuk memperhatikannya. Kemudian Bapak Ibu, hari Minggu saya dan Bapak Ibu kembali juga dapat beribadah sementara ini secara online. Saya dan Bapak Ibu berdoa untuk kita nantinya mencoba untuk beribadah secara berkumpul di gereja, tetapi nanti kita akan atur bagaimana pengaturannya supaya ada pembatasan seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa menangkap siaran online juga, nanti akan dilayani. Bapak Ibu juga nanti bisa datang ke gereja agar bisa dilayani untuk kita bisa belajar memuji Tuhan dan firman Tuhan. Kesatuan doa pada pukul jam 9 malam selama 15 menit saya dan Bapak Ibu masih kita kerjakan untuk kita bersatu hati berdoa agar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia menjadi negara yang sehat, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang damai sejahtera. Menghadapi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan memampukan pemerintahan, memampukan seluruh masyarakat Indonesia agar kami semua bersatu padu untuk melawan itu semua. Kami percaya kemampuan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Gereja Tuhan dipakai secara luar biasa
untuk tetap menjadi berkat atas bangsa ini. Engkau melawati Kabupaten Kebumen, Engkau melawati Kota Gombong, Engkau melawati sekitar kami, desa, dukuh, lingkungan kami, semuanya dilawati oleh Tuhan. Pakai kami juga, jemaat Tuhan, Gereja Pentekosta Indonesia, Jemaat Immanuel Gombong, dipakai oleh Tuhan untuk tetap menjadi berkat bagi lingkungan. Dan kami berdoa juga agar jemaat tetap dilindungi di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap sehat, mereka tetap bekerja, mereka tetap bisa beraktivitas, dan berkat Tuhan dicurahkan. Pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami melakukan segala kebenaran Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita tengadakan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudusnya memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, kita bertemu Yesus dalam sorga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati sepakat berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa,